Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas atau jawabin pertanyaan sebagai berikut, ya. Jadi pertanyaannya tuh gini, eh, kenapa di printer HP Inktank, ya kita bicara soal printer Inktank. Kenapa di printer HP Inktank atau printer Inktank lainnya seperti Canon, Epson, Brother itu tidak ada yang namanya tempat pembuangan tinta, ya, tempat pembuangan tinta, kenapa nggak ada? Maksudnya mungkin tempat pembuangan tintanya tuh kayak begini kali ini. Nah, kayak begini ya. Kalau mungkin teman-teman suka pernah lihat printer tuh dipasangin kayak selang kecil di belakang terus dikasih botol. Kayak gini. Ini yang namanya cara pembuangan tinta eksternal. Ini bukan original. Ini adalah printer yang yang dimodifikasi ya. Jadi printernya dibolongin, dikasih pembuangan, kasih selang, masuk ke botol. Jadi nanti tintanya tuh kotoran sisa tintanya dibuangnya ke botol. Ini adalah printer-printer yang dimodif. Artinya bukan printer original Inktank, bukan pabrikan. Jadi ini hanya bikin-bikinan orang aja, ya. Nah, ini yang istilahnya bukan asli. Lihat aja tuh, ada yang bikin botolnya kayak begini, ada yang botolnya gede, ada yang kecil. Ini istilahnya apa? Nggak ada standar pabrikannya. Jadi ya bentuknya yang seperti ini. Nah, kalau si HP sendiri atau si Epson sendiri, kita lihat di sini, ini semua kalau yang pabrikan itu tidak ada pembuangan di bagian luar karena sudah dibikin pembuangannya ada di bagian dalam. Ya, jadi semua pembuangan itu rapi masuk di dalam printernya. Jadi sudah disediakan chamber atau tempatnya. Kalau teman-teman lihat lagi di sini tadi mana nih? Nah, ini. Nah, ini dia nih. Kalau misalnya si Epson itu atau si HP itu di bagian belakang atau dalamnya itu dia modelnya ada seperti kayak gini ya. Ini adalah busa bagian pembuangan tinta, tapi dia sistemnya rapi masuk di dalam printer, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau yang kayak gini ini juga sama nih pembuangan tinta, tuh dibikin-bikin selang-selang kayak begini. Ini yang modif-modifan nih ya, modifikasi infus yang saya nggak rekomendasi. Jadi teman-teman jangan salah, kalau yang ada kayak selang-selang begini ini artinya modifan, bukan original. Kalau yang asli, yang original itu nggak usah khawatir karena semuanya udah dibikin sama pabrik, rapi dan juga nggak akan banjir. Yang penting selalu gunakan tinta original, ya. Nah, satu lagi, HP itu tidak perlu riset karena HP tidak punya pompa, ya. Jadi kalau orang bilang kalau misalnya pakai printer Inktank nanti setelah cetak sekian ribu halaman itu perlu di reset nggak? Kalau enggak nanti katanya printernya nggak bisa ngeprint. Nah, untuk HP, khusus HP aja itu dia tidak bisa, sorry, tidak perlu di reset. Karena apa? Karena HP itu tidak punya pompa, ya. Jadi plusnya itu dia itu nggak boros tinta, ya. Karena pada saat cleaning itu tidak bisa menyemprotkan tinta. Jadi pada saat cleaning itu hanya membersihkan kotoran atau sisa tinta di sekitar lubang nozzle dari cartridge-nya. Jadi pada saat cleaning dia tidak boros buang tinta. Jadi hanya mengandalkan sistem vakum pada cartridge-nya. Jadi cartridge-nya si print head-nya si Inktank ini dia sistemnya vakum. Jadi kedap udara di mana dengan sistem kedap udara itu dia bisa menarik tinta dan tidak menggunakan pompa. Ya. Nah, satu lagi, residu atau sisa pembuangan tinta bekas. Tinta original HP ya, tinta original HP itu bentuknya kayak soft gel, padat. Jadi bukan cair ya, bukan cair. Jadi nggak akan bikin banjir penuh ink absorber. Ink absorber ini adalah wadah tempat penampungan sisa tinta. Ya karena dia nggak bisa nyemprot tinta, nggak bisa boros tinta. Jadi istilahnya kotorannya tuh ya bentuknya padat, soft gel kayak odol lah kayak gitu. Jadi ya tempat ink absorbernya ini atau popoknya ini ya nggak akan pernah penuh, nggak akan pernah banjir karena tintanya itu eh, dia residunya itu dia padat, bukannya cair. Kecuali kalau misalnya kita pakai tinta non original, ya itu udah pasti encer tintanya dan basah. Jadi kalau pas di printernya masuk ke service center, pas dibuka itu kelihatan di ink absorbernya itu pasti basah dan encer. Itu udah ketahuan kalau itu bukan tinta originalnya HP. Ya, jadi kalau HP cukup isi tinta aja, nggak ada yang namanya reset-reset, ganti-ganti ink absorber itu nggak ada. Ya, sekarang kita lihat si Epson. Nah, Epson
L3110 ini dia sistemnya memang punya pompa. Jadi sistem kerja mekaniknya itu dia punya pompa, ya. Makanya kenapa di sini ada jual Epson L3110 maintenance box. Sebelum lupa, saya bandingin sama Epson L3110 karena ini yang tipe setara dengan HP 315, ya, sama dengan Canon G2020 dan Brother T220. Jadi kita bandingin yang setara. Kebetulan ini Epson L3110 sama dengan HP 315. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Ya, ini ada jual yang namanya Epson Maintenance Box. Nah, maintenance box-nya ini kayak gini. Ya, ini bentuknya kotak, di dalamnya ini ada sponsnya dan di sini ada chipnya. Ini chipnya ini sensornya, ya. Sorry, ini contoh ya. Kalau harganya yang untuk L310 ini kira-kira 190 yang original 190. Kalau yang kayak gini 35.000 impact nih, ini yang KW nih, KW. Tapi ya nggak apa-apa sih, tetap bisa dipakai juga karena memang cuma tempat pembuangan tinta bekas aja sih. Yang penting dia ada apa namanya, busanya ini bisa menampung tinta-tinta bekasnya, jadi nggak luber ke si printernya. Tapi ini ya, kalau yang orinya sekitar 190, harusnya sih sekitar 100 ya, kayaknya ada yang jual 100.000 lah. Ini mungkin salah satu harganya aja ya, contoh ya, tapi juga banyak yang KW-nya kayak gini. Nah, balik lagi. Jadi kalau misalnya yang tadi saya kasih lihat contohnya mana yang sebentar, mana tadi gambarnya. Nah, ini dia. Ya, ini busa pembuangan tintanya nih, ya kayak gini nih. Ini kita coba lihat ya, ini isinya apa nih? Untuk si Epson bukan nih. Sebentar kita buka. Ini untuk tempat pembuangan tinta residunya. Oh, ini tipenya apa ya? Mungkin ini contohnya di Canon atau apa. Tapi intinya kalau di Epson itu sama ya, dia juga ada tempat pembuangan tinta, yaitu dengan namanya maintenance kit kayak gini. Ya, di sini ada sensornya, ya di sini dalamnya ada busanya. Jadi kayak gini modelnya, ya. Tapi kalau yang ini kompatibel. Nah, ini memang harus secara berkala itu diganti kalau memang sudah penuh. Ya, kalau dia sudah penuh, ini warnanya akan hitam, busanya hitam, isinya tinta semua. Karena pada saat kita cleaning, Epson itu menyemprotkan tinta karena dia flashing, nyemprot. Jadi tinta-tinta kotorannya itu eh, tumpah ke dalam sini, ya ditampung di maintenance kitnya ini. Nah, selain itu juga ada yang bilang Epson itu bisa di reset. Jadi misalnya seperti ini, jasa reset printer online Epson, ya. Jadi ini ada yang banyak nih jual jasa untuk gimana kita ngeriset supaya si printernya tetap bisa jalan. Karena kalau pada saat nanti sensor ink absorbernya itu penuh, si printer nggak bisa nyetak karena dia minta diganti. Tapi ada juga jual jasa-jasa ini. Tapi saya nggak rekomen. Kenapa? Karena ini hanya sistem aja. Ini hanya software untuk mengelabui si printer membaca seolah-olah kalau ink absorbernya itu kosong atau nggak penuh. Jadi printernya tetap bisa dipakai cetak. Cuma masalahnya kalau printernya itu tetap dipakai cetak dan ink absorbernya ini nggak diganti, ya, atau penuh, lah ini artinya apa? Ya nanti pasti ininya bocor, banjir. Ininya banjir pasti, ya. Ini pasti dia akan banjir. Jadi kalau dia udah penuh, dipaksain lagi dikasih sisa tinta, ya airnya luber. Ya jadi nanti jangan heran kalau di printernya itu bagian bawahnya basah. Karena ternyata ya sistemnya tuh hanya softwarenya aja yang di sensornya itu yang dibikin seolah-olah printernya itu bisa ngeprint terus, tapi sebenarnya wadahnya ini penuh. Jadi kayak kita masak masak air gitu kan, airnya udah penuh, tapi bukan dibuang, ditambahin terus airnya ya tempatnya jadi luber, ya seperti itu contohnya. Nah terus pertanyaannya sih, jadi saya rasa udah terjawab ya. Jadi kenapa nggak ada yang namanya tadi tempat pembuangan? Karena memang ini original, kita nggak ada yang namanya tempat-tempat pembuangan tinta, ya. Nggak ada yang model-model kayak gini karena ini modifikasi. Jadi ini bukan pabrikan. Jadi biar teman-teman jangan salah, jangan gagal paham, harus ngerti juga printer yang asli, yang original ink tank sama yang modif-modifan itu seperti apa, itu beda. Jadi kalau ada yang bilang bisa nih untuk mengelabui atau biar pembuangan tintanya nggak tumpah atau nggak turun ke ink waste pad-nya, nggak turun ke sini, ini kan tempatnya nih.
diakalin, dipasangin lagi selang di sini. Tapi itu balik lagi ya, ini merubah sistem pabrik, berarti garansi hilang semua void. Jadi balik lagi tergantung penggunaan masing-masing. Kalau saya sih selalu merekomendasikan semua produk-produk yang original, karena semuanya itu bergaransi resmi dan kita mau pakai printernya juga buat awet jangka panjang, jadi kita nggak rugi atau malah bikin printernya rusak. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.